Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di program Mangkaleng. Dan tentunya ini ada di suasana pagi hari. Kita sambil diskusi, sambil ngopi di pagi hari ya. Sambil merawat burung. Rutinitas kita setiap hari biasa seperti hal yang dilakukan oleh teman-teman Kicau Mania. Memandikan, memberi memberi pakan, membersihkan sangkar dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Tentunya hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana sih agar cucak hijau itu tidak over birahi. Dan salah satu video ini video requestan juga. Ada salah satu teman kita yang ngirim di kolom komentar. Lalu kemudian karena memang cocok menurut saya, jadi langsung kita buatkan videonya. Nah, kita akan membahas itu ya. Oke, sebelumnya seperti biasa saya ucapkan terima kasih banyak bagi yang sudah ikut bergabung, bagi yang sudah ikut berpartisipasi dalam pembuatan video ini, atau Anda juga yang menonton telah mendukung program Mangkaleng. Saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga Anda mendapatkan amal ibadah yang bagus. Semoga Anda mendapatkan rezeki yang melimpah dan banyak serta berkah begitu ya. Oke, ngerokok dulu. Santai aja, kita ngebahasnya santai aja ya. Yang akan bahas sih. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai cucak hijau yang over birahi. Kenapa sih cucak hijau itu gampang banget untuk over birahi? Itu tentunya ada di dalam sebuah perawatan. Salah satunya nanti kita akan bahas, tapi yang paling utama, kenapa cucak hijau itu birahi? Kenapa cucak hijau itu cepat birahi? Karena cucak hijau itu adalah salah satu burung yang semi fighter gitu ya. Biasanya kalau burung yang semi fighter itu cepat birahinya. Kalau cucak hijau termasuk burung yang semi fighter gitu. Perawatannya bagaimana? Tentunya perawatannya kita itu harus rutin memandikan. Itu yang pertama. Kita bahas yang pertama dulu ya. Dalam pola pemandian, bagi burung cucak hijau itulah sangatlah penting. Kenapa? Karena burung cucak hijau ini senang banget mandi, itu satu. Jadi ketika dia kena jemur, kena sinar matahari, itu cepat naik birahinya, itu cepat, jadi mudah, sensitif lah ya, birahinya itu lebih sensitif gitu, mudah. Jadi kita harus ada keseimbangan antara pola mandi, pola penjemuran, pola pemberian ekstra puding. Nah, di situ adanya settingan. Nah, dan untuk mencari settingan mudah, itu ada di harian, bukan pasca kita mau menggantangkan burung, bukan. Tapi settingan itu ada di harian. Cucak hijau gampang birahi karena tidak ada kestabilan antara perawatannya gitu ya. Tidak ada unsur yang fresh, tidak ada unsur yang pas ketika penggenjotan birahi dengan penyetabilan birahi. Nah, apa sih penyetabilan birahi? Yaitu tadi ya, penyetabilan birahi itu ada di pola mandi, terus pola pakan. Pakannya itu harus pakai buah-buahan, tapi buah yang manjur untuk penyetabilan birahi itu ada di buah pepaya. Kenapa buah pepaya? Karena ada cairan ya. Jadi di dalam kandungan buah pepaya itu ada cairan sehingga pendingin ya. Kalau motor, mobil itu ada radiator pendingin. Nah, ini untuk makannya, pendinginnya itu ya tadi tuh pepaya. Nah, itu untuk menyetabilkan birahi supaya tidak over. Kita itu harus tahu burung kita, dia itu birahi kencangnya itu karena apa? Karena panas atau karena jangkrik. Kalau misalkan kena panas, kita stabilkan dengan tidak dijemur gitu. Kalau dia birahinya kena jangkrik, kita stabilkannya dengan mandi atau makan pepaya gitu. Itu penyetabilannya gitu, salah satu penyetabilannya. Nah, seperti itu ya. Ya, mungkin cucak hijau itu burung semi fight yang mudah over birahi. Ketika kena over birahi, kita kerepotan ya. Merawatnya juga susah gitu. Terus bukan untuk berkicau aja susah, bahkan di track aja nggak mau,
hariannya aja ya kadang riwik gitu ya, tidak ngeplong gitu. Nah, yang kedua, tahapan kedua, gimana caranya burung yang agar tidak oper birahi, burung kita itu jangan dikerodong. Jangan dikerodong. Kenapa jangan dikerodong? Karena kalau dikerodong dia tuh engap ya, apalagi disimpan di tempat yang panas atau di depan terasnya yang terbuat dari GRC itu ya. Itu panas. Itu mudah sulit untuk menghilangkan birahinya gitu. Itu ya, jangan dikerodong, diablak aja biarin. Biar dia kena angin, biar dia menghirup udara segar gitu. Biarkan aja dia seperti itu. Karena ya tadi itu ya, kalau burung sudah oper birahi, kita sulit. Jadi lebih baik kita mencegah daripada kita nantinya mengobati oper birahi. Karena ketika kita mengobati oper birahi itu luar biasa. Pekerjaannya itu luar biasa. Nah, kita mencegah aja dulu. Dengan salah satu itu tadi ya. Pertama, udah saya jelaskan tadi tuh. Banyakin makan pepaya, minimal dalam 1 minggu pepayanya itu 5 ya. Karena mudah lah. Kalau untuk menaikkan birahi itu mudah, tinggal jemur atau tinggal jangkrik. Bagaimana cara menyeimbangkannya? Kita banyakin buah pepaya di 5 hari itu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Kita ambil pepaya, kita masukkan dalam sangkar, kita kasih ke burung. Terus pola mandi. Kalau bisa sih kayak burung ini hariannya udah saya kasih cepuk, batok aja udah. Terserah dia mau mandinya kapan gitu. Udah biarin aja dia gitu. Yang penting kita tahu jam-jam mandinya kapan gitu. Tapi ini air untuk rangsangan dia gitu. Untuk rangsangan dia biar dia ketika ingin mandi dia pasti mandi. Dia juga akan menyeimbangkan birahinya. Kalau memang dia suhunya lagi panas, dia pasti turun ke cepuk dan mandi gitu ya. Langkah keduanya, jangan dikerodong. Kenapa jangan dikerodong? Tadi itu ya, biar dia ke angin-angin. Itu untuk menyentabilkan birahi juga. Kalau malam boleh silahkan kerodong. Kalau malam boleh dikerodong. Karena kita juga kalau setiap harinya dikerodong, ditutup dalam ruangan, dalam tujuan kita untuk meningkatkan emosi, itu salah gitu. Yang penting emosi itu terbentuk ketika burung itu stabil gitu. Gitu aja. Emosi itu terbentuk ketika burung stabil. Jadi target kita adalah menstabilkan burung dengan tadi itu caranya. Distabilkan birahinya gitu kan, dinaikkan birahinya, diturunkan lagi birahinya. Pokoknya stabil lah. Ada settingan harian di situ ya. Dan yang terakhir itu adalah pengembunan. Mudah. Pengembunan itu penting bagi cucak hijau. Minimal setiap hari. Nggak setiap hari juga nggak apa-apa. Dengan catatan dalam 1 minggu itu harus kena 5 hari pengembunan. Jam 3 pagi sampai jam 7 itu harus pengembunan. Setelah diembun, bolehlah kita masuk ke settingan kita. Kasih cepuk, batok, mandi, kasih kasih buah pepaya gitu ya. Biar stabil aja, terus kita taruh di tempat yang dingin. Udah gitu aja, nggak usah ribet-ribet. Jangan terlalu banyak interaksi dengan burung, nggak usah ribet-ribet. Begitu aja udah cukup, begitu. Mudah. Nah itu salah satunya ya, yang saya jelaskan bagaimana cara agar cucak hijau itu tidak terlalu birahi gitu. Agar tidak mudah gampang oper birahi gitu. Gimana sih cara penanganannya? Yang pertama tadi itu ya, mudah. Rutin mandi, pepaya, kasih. Yang kedua jangan dikerodong. Yang ketiga pengembunan. Itu dia 3 tahap yang saya lakukan. Mudah untuk menangani burung. Gimana caranya agar birahinya stabil. Itu aja dulu yang dilakukan gitu. Yang nggak usah yang lain-lain, yang kita tahu aja. Oke lah, kita selama ini sebagai jamtrok mania asik. Tahu lah ya, untuk menyetabilkan birahi, untuk menurunkan birahi itu adalah pepaya dan juga mandi. Gitu. Terus kita juga tahu lah ya, kalau burung itu harus sering dijemur gitu. Nah, kalau untuk pengumbaran itu bukan untuk menyetabilkan birahi sih. Jadi saya tidak merekomendasikan pengumbaran, tapi pengumbaran itu untuk menghilangkan yang burung yang oper birahi gitu. Kalau untuk kestabilan sih tidak ada di umbaran gitu. Kalau umbaran itu hanya untuk termasuk settingan harian menurut saya ya. Kalau umbaran itu adalah settingan harian, termasuknya adalah settingan harian dalam umbaran itu. Dalam 1 minggu misalkan kita mau ngumbar berapa kali, 2 kali antara hari Senin dan Kamis misalkan, begitu ya. Kalau umbaran itu termasuk ke dalam settingan harian gitu. Itu menurut saya. Nanti kita akan bahas lah ya mengenai ke sana. Yang penting yang saya jelaskan hari ini adalah bagaimana cucak hijau itu tidak terlalu oper birahi, tidak mudah oper birahi gitu ya. Itu ada di dalam perawatan kita sehari-hari gitu ya.
Oke ya, jadi kita tahu ya kesimpulannya tadi itu ya. Bagaimana cara cucuk hijau agar tidak terlalu over birahi? Penyetabilannya ada pada settingan Harya. Pertama, mudah. Mandi pepaya. Kedua, jangan kerodong. Yang ketiga, embun. Nah, masing-masing 3 poin itu sudah saya jabarkan. Mudah-mudahan ini juga bisa membantu teman-teman semuanya ya. Terus dukung program Bangkaleng dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye-bye.